Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor industri ban, yaitu PT Indokorsa Terbuka, dengan kode saham BRAM. Berikut sejarah berdirinya perusahaan. PT Indokorsa Terbuka didirikan pada tanggal 8 Juli tahun 1981 dengan nama PT Beranta Mulia, dengan kepemilikannya dikuasai oleh sejumlah pengusaha lokal yaitu Robi Sumampo, Ibrahim Rizjat, Henry Pribadi, dan beberapa pemegang saham lain. Produksinya baru dimulai pada tanggal 1 April tahun 1987, kapasitas produksinya mencapai 12.000 ton per tahun, awalnya hanya 3.200 ton dan akan ditingkatkan menjadi 16.000, dengan setengahnya untuk pasar lokal dan setengahnya ekspor, seperti ke Malaysia, Pakistan, dan lainnya untuk berbagai perusahaan ban. Korsa Global mengumumkan niatnya membeli 50% saham PT Beranta Mulia Terbuka. Pengambil alihan ini diklaim untuk memperkuat bisnis Beranta Mulia menghadapi tantangan global. Di bulan yang sama, akuisisi dilakukan dengan 51% saham Beranta Mulia beralih ke Korsa, menjadikannya pemegang saham mayoritas dan beralih ke pemilikan asing. Walaupun Rizjat dan Robi masih memegang saham total sekitar 28%. Di tanggal 28 Juni tahun 2007, PT Beranta Mulia Terbuka berganti nama menjadi PT Indokorsa Terbuka, menyesuaikan pemilik barunya. Berikut profil usaha perusahaan. PT Indokorsa Terbuka adalah sebuah perusahaan publik di Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur, terutama di bahan baku ban seperti kain ban dan benang dari nilon dan polyester. Perusahaan dapat memproduksi kain ban sampai dengan 60 kiloton per tahun, dan produksi pabrik benang polyester dan nilon adalah sebesar 39 kiloton dan 24 kiloton. Berkantor pusat di Bogor, perusahaan ini merupakan anak usaha dari Korsa Teknik Tekstil AS, yang juga merupakan anak usaha dari konglomerasi Sabancı Holding, yang berdomisili di Turki. Berikut unit usaha BRAM, di Indonesia dengan nama PT Indokorsa Terbuka yang memiliki jenis usaha benang, dan kain benang, sedangkan induk usaha dengan nama Korsa Global memiliki jenis usaha penguatan ban, penguatan konstruksi, penguatan komposit, dan produk lainnya. Berikut sebaran negara yang dimiliki Korsa Global, yaitu, pertama Amerika, dengan produksi tire cord fabrik, kedua Brazil, dengan produksi single end cords, dan tire cord fabrik, ketiga Turki, dengan produksi single end cords, tire cord fabrik, synthetic fiber reinforcement, keempat Cina, dengan kantor perwakilannya, kelima Thailand, dengan produksi tire cord fabrik, dan keenam Indonesia, dengan produksi tire cord fabrik. Berikut info dan fakta seputar perusahaan. Pabrik kain ban Beranta Mulia merupakan pabrik kain ban yang pertama di Indonesia dan ASEAN, dan dengan cepat berkembang sebagai salah satu pemain utama di pasar ban global, 6,6% pada 1990, dengan sepertiga hasil produksinya dijual ke Bridgestone dan 29%-nya ke Goodyear. Indokorsa membangun Asia Pacific Technical Center, yang merupakan tempat penelitian dan pengembangan Korsa ketiga, setelah pembangunan sebelumnya yang berlokasi di Izmit dan Istanbul, Turki. Indokorsa merupakan produsen kain ban pertama yang menggunakan tenaga surya di Asia Tenggara, sebagai upaya pengurangan emisi sebesar 3% per tahun. Berikut penghargaan yang diraih BRAM. Indokorsa diberi penghargaan 100 Fastest Growing Company Award dari majalah Infobank, sebagai salah satu dari 100 perusahaan dari 355 perusahaan publik yang berhasil mencatat pertumbuhan tercepat dalam 5 tahun terakhir. Dengan pertumbuhan laba 2 digit, Indokorsa dianggap berhasil tumbuh dengan membukukan pendapatan positif, di tengah tekanan penurunan ekonomi.
Berikut profil saham BRAM. Indokorsa didirikan pada tanggal 8 Juli tahun 1981, dengan bisnis usaha yaitu industri ban, di mana tanggal masuk bursa pada tanggal 5 September tahun 1990, dengan harga Rp9.250 per lembar, dan jumlah saham yang beredar sebanyak 12,5 juta lembar. Berikut komposisi pemegang saham BRAM, di mana Korsa Teknik Tekstil AS memegang kepemilikan sebesar 61,59%, Endang Lestari Pujiastuti sebesar 16,57%, PT Riz Jadson Suryatama sebesar 5,61%, Masyarakat Non-Warkat sebesar 15,97%, Masyarakat Warkat sebesar 0,26%, dan saham Treasury sebesar 0 pangkat. Berikut kinerja keuangan BRAM. Kinerja kuartal 1 tahun 2023, Indokorsa mengalami penurunan dari top line hingga bottom line. Pendapatan BRAM menurun 21,2% menjadi Rp979 miliar secara tahunan. Penurunan laba bersih disebabkan pendapatan menurun tidak diimbangi efisiensi beban pokok pendapatan, atau cost of goods sold, mengindikasikan siklus bisnis industri kain ban tire cord fabric menjelang akhir. Pada penurunan COGS, Indokorsa merupakan kontributor pengukuran terbesar dari pendapatan, menyebabkan bottom line atau lebih bersih penerusan menurun 47% menjadi Rp68 miliar. Selain itu, penurunan pendapatan perusahaan disebabkan oleh seluruh segmen pendapatan mengalami penurunan. Kain ban sebagai sumber pendapatan terbesar berkontribusi lebih dari 70%. Segmen tire cord fabric mengalami penurunan 20% menjadi Rp938 miliar. Penurunan pendapatan berpotensi disebabkan oleh dua faktor antara lain, penurunan harga jual atau volume penjualan. Berikut ringkasan finansial BRAM. Keunggulan BRAM dibandingkan kompetitornya, berada pada kesehatan finansial perusahaan dengan hutang yang rendah yaitu sekitar 33%. Hal tersebut membuat beban keuangan BRAM rendah, dan lebih tidak berisiko gagal bayar utang. Perusahaan mencatat jumlah aset $298,86 juta hingga periode tanggal 30 Juni tahun 2023, naik dari jumlah aset $290,89 juta hingga periode tanggal 31 Desember tahun 2022. Berikut histori dividen yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terlihat bahwa perusahaan cukup rutin membagikan 2 kali dalam setahun, dengan yield rata-rata sebesar 7%, nilai tersebut dihitung dari perbandingan valuasi di tahun yang sama. Berikut potensi Indokorsa di masa depan. Pertama, APAC Technical Center berfokus pada pengembangan produk baru, dengan teknologi terbarukan dan berkelanjutan untuk menghasilkan produk potensial milik Korsa Group. Kedua, Indokorsa akan melakukan penggabungan usaha atau merger, dengan salah satu anak usahanya yaitu PT Indokorsa Polyester. Merger dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi, salah satunya dengan menekan biaya administrasi tambahan, kemudian mengintegrasikan proses produksi secara menyeluruh dan pemetaan produk. Ketiga, sektor industri non-migas di Indonesia terus berkembang, salah satunya industri nilon dan kain yang menjadi komparmen pada produksi ban kendaraan yang diproduksi Indokorsa dengan kualitas dan teknologi ramah lingkungan. Dan keempat, Indokorsa meresmikan PLTS atap yang berkapasitas 4,8 MW, yang merupakan salah satu program pemanfaatan energi surya, yang menjadi salah satu sumber energi terbarukan, di mana potensi energi surya di Indonesia sangat melimpah. Sekian pembahasan kali ini dari PT Indokorsa Terbuka, semoga bisa memberikan penjelasan agar lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.